Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan bila kamu berada dalam keadaan junub, fattahharu, maka hendaklah kamu bersuci. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kamu berada dalam keadaan sakit atau musafir, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang kamu kembali dari buang air, aw lamastumun nisa, atau kamu baru saja menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, lalu kamu tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kamu boleh bertayamam dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, usaplah dengan tanah itu wajahmu dan kedua tanganmu. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj, Allah tidak ingin menjadikan atasmu satu kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirukum, kan tetapi Allah menginginkan agar kamu menjadi suci. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya atasmu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan kita baca tadi surah Al-Maidah, ayat nan paling panjang dalam surah Al-Maidah, yaitu ayat 6. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, tentu ayat nan baru saja kita baca tadi kita jadikan sebagai landasan pembahasan kita malam kini, insyaallah sampai waktu Isya masuk. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita mulai dari sesuatu yang sedikit agak kareh kajinya, tapi lunak. Nah, jadi agak kareh tapi lunak. Kini kalau kita liek-liek dan kita dengar serta kita baca, terutama di tahun 2020 sampai tambah 2025 kok, itu arus orang masuk Islam bertambah banyak. Mengucapkan dua kalimat syahadat atau yang disebut dengan mu'allaf itu bertambah banyak. Jadi tidak bertambah kurang, dah bertambah banyak. Walaupun awak tidak menutup mata nan murtad ada juga, tapi yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu jauh lebih banyak. Itu di Masjid Istiqlal Jakarta saja itu hampir tiap hari itu. Orang mengucapkan dua kalimat
syahadat. Jadi memang sampai kini arus mu'alaf terbesar di dunia itu memang Indonesia. Nah, cuman nan perlu garis bawahi, di negara-negara maju Eropa itu tidak tanggung-tanggung orang masuk Islam kini dah. Seperti di Amerika, alah ibu ke Amerika. Itu tidak seketik banyaknya orang masuk Islam kini. Sehingga di Islamic Center atau pusat Islam kota Washington tuh, itu boleh dikajian tiap minggu, mencengangkan. Bahkan sampai kini di Amerika tuh ada wali kota Muslim, baru tahun kini. Jadi ini menjadi wali kotanya orang Islam. Termasuklah nomor 2 banyaknya di Inggris. Tidak ada apa yang kita baca oleh. Kalau di Inggris itu ada 5 bupati wali kota itu orang Islam. Jadi tidak asing. Bagi negara-negara maju itu, Perancis, Australia, bahkan Belanda, tren bagi mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ibu, namanya nanaki lo cielai, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat menukar agamanya ke Islam kau, itu ndak orang sembarang orang, ndak orang bodoh-bodoh, ndak orang ngongok, ndak orang andi-andi, tapi orang berilmu. Nah, kalau ngok, kalau andi karok tu. Kawan banyak piu saya banyak. Jadi nama mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kalangan akademis, kalangan orang yang berilmu pengetahuan. Nah, jadi malam kini apa Ibu? Kau sambil menunggu itu, boy. Walaupun hujan. Jadi Bapak Ibu sekalian, adalah satu nan menjadi dasar bagi mereka itu, makanya mereka menukar agama menjadi Islam. Itu nan menjadi dasar dehnya. Aku diwakili oleh Mr. Kazue. Nah, kalau lah Kazue itu orang Jepang. Tak akan mungkin orang Kota Tinggi, orang Jepang. Akhirnya masih Islam. Kemudian menambah namanya dengan Mr. Fatimah Kazue. Beliau kok ada sekitar 23 tahun tak berkatan Tuhan segala agamanya cuba. Pertama agamanya yang dibawa dari ranggek sajak lahir Shinto. Itu kan agama orang Jepang. Agama Shinto menyembah matahari. Tak puehnya, pindahnya ke Buddha. Tak bersuara dicari, pindah ke Hindu. Tak lawa sobok, masuk ke Kristen, masuk ke Katolik. Tak ada nu bersuara. Ibarat yang balarian tak bersuara irunya dah. Nah, mungkin ya kacanya. Baru kemudian setelahnya masuk ke dalam Islam, yang ku cari berjumpa, yang ku inginkan ada di dalam Islam. Akhirnya Mr. Fatimah Kazue mengungkapkan satu ungkapan yang sangat manis. I'm sure about Islam can bring peace. Itu bahasa Tanjuangnya. I'm sure, saya yakin hanya Islamlah satu-satunya ajaran can bring peace, yang bisa membawa kepada kedamaian. Akan bersyukur waktu kau nanawa, khusus awak dalam masjid dulu, tak mencari-cari dia. Sebab awak sajak dari dalam lutut ayah awak lah Islam, maka awak mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nak dicari lagi. Nah, apa yang menjadikan mereka itu tertarik kepada Islam? Karena ajaran Islam tu ndak ada cie Allah jo nandak diterima deaka. Semuanya boleh dipertanyakan. Ndak ada nan rasio, itulah kira. Nah, kalau dalam agama lain ada hal-hal yang ndak boleh dipertanyakan. Itu jangan tanya. Itu jangan tanya. Yang di dalam ilmu agama kami belajar aja pada dari mana itu namanya dogma. Terima apa adanya. Tuhan. Tuhan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tu jangan tanya. Itu dogma namanya. Tapi kalau di dalam Islam boleh ditelusuri, boleh diselidiki. Nah, apa ibu sekalian? Maka salah satu di antara yang menjadi dasar dan landasan eksperimen lah di dalam laboratorium mereka adalah ayat yang kita baca tadi. Yang di dalam ayat itu diungkap masalah berwudu. Masalah baru dua. Ibu ini pandai berwudu. Percaya aja leh, Pak. Tentu lagi. Bagaimana dengan masalah berwudu? Nyo memulai dari siko. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Hal yang membedakan antara orang Islam dengan orang non-Islam adalah sholat. Jadi kaki mengaji maksudnya orang Islam tapi semayang tidak wajib, tidak percaya. Sebab lambang tando bahasa orang Islam tu awak solat, awak sembahyang. Itulah yang membedakan kita dengan orang non Islam. Di kadang tagak je bulu Roma awak, ada orang tidak ganti bahasa dengan tak sembahyang. Oleh kerana yang membedakan kita dengan orang selain Islam adalah solat, maka dinyatakan oleh Nabi, faman tarakaha muta'ambidan faqad kafara. Sian ndak sembahyang secara sengaja kafir. Secara sengaja. Tapi kalau ndak sengaja kok tergalak segala macam tu lain pasalnya. Nah, itu diselidiki oleh orang-orang non Islam. Bang begitu sabuk non sembahyang kok tiu hari. Tiada hari tanpa solat. Bahkan 5 kali sehari semalam. Bayang yang kita makasihkan satu semayang wajib, solat wajib, solat na 5 tiu hari. Subuhnya, luhunya, asarnya, magharibnya, isyanya, tiu hari. Sampai bila? Sampai mati. Kalau bagi kami laki-laki mulai balik berakal sampai game main kok. Anda beli orang itu. Kayak itu nak. Tapi kalau bagi ibu-ibu adalah terutama ibu yang masih produksi masih muda, itu ada datang bulan. Assalamu datang bulan. Nahnu nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Kata Aisyah, dalam haid kami hanya disuruh mengqada puasa dan kami tak diperintah mengqada salat. Jadi selama haid tiba bagi yang masih haid nyo dimaafkan untuk tidak salat. Bagi kaum bapak yang ada sialah. Ndak ada manasnya dah. Boleh manas sekali buya, ndak bisa. Oh sakit, mana bisa? Mau bisa duduknya, duduk malah. Ambo nak taluk duduk, lalok malah. Ndak bisa sengaja gari-gari mata saya, gari mata malah. Ndak bisa gari mata. Itulah mati lah tu mah. Jadi ndak ada maafnya, Bu. Ndak ada maaf. Jadi kau menjadi tanda tanya de orang tu. Bagaimana kau sampai sawajib tu mana? Nah, dalam agama lain, ya umpamanya dalam agama Kristen itu hanya sekali seminggu. Tiap hari Minggu saya.
Itu tidak wajib seperti yang kita lakukan dalam Islam. Kebaktian namanya. Supaya jadi nanti tidak bisa kini besok, tidak bisa besok cek lain. Kalau tidak Selasa Rabu, kalau tidak Rabu kami. Kalau nak mau, kalau tidak cek lain ada orang kabangi. Kau itu dibuatnya. Tapi kalau kita orang Islam tidak ada lagi. Solat itu wajib. Ada apa dengan solat? Mereka tahu orang Islam sebelum melaksanakan solat wajib berwudu. Tidak sah solat kalau tidak ada wudu. Hanya cobalah menelusuri. Akhirnya nyo menemukan kebenaran yang tidak bisa ditolak. Akhirnya nyo mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah Bapak Ibu, anak diselidikinya, kalau ndak berwudu ndak sah solat. Solat wajib, berarti wudu menjadi wajib. Ada apa dengan wudu kau? Itu ditelusurinya ajaran Islam. Makanya memulai dengan bertanya tadi, nenawak berwudu akan lebih pandai. Ada istilahnya di dalam wudu itu anggota wudu. Kita disuruh membasuh anggota wudu. Muka, tangan, kaki, kepala, telinga. Itu anggota wudu. Bahasa lainnya anggota wudu itu adalah anggota tubuh aktif. Artinya dalam kehidupan wak sehari-hari itulah nan bakarajo. Kok tumbuh di muka, mata bakarajo, karajonya mencaliak, meliek. Hidung bakarajo, karajonya maidu. Telinga bakarajo, karajonya mendengar. Tangan bakarajo, marosok mawai. Kaki bakarajo, malangkah. Itu namanya anggota tubuh aktif, anggota tubuh nan bakarajo. Itulah nan dibasuh dalam wudu. Tapi kalau tubuh nan lain kan yang menurut isinya. Dado, punggung, parui, kedua itu menurut siapa apa itunya. Yang bekerja di dalam hidup itu adalah anggota tubuh aktif. Nah, anggota tubuh aktif itu itulah yang dicuci di dalam berwudu. Rambut kusuk tentu disikek. Ya nak? Sikek di Wali di Pasolamo. Rancak juga mengaji di sekitar pandai sikek. Awak lunawi ayat letibo. Itu pantinnya itu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita taruhkan anggota tubuh aktif itulah nan dibasuh di dalam kita melaksanakan wudu. Manyo pertama muka. Bukankah mata itu aktif? Lai jago juga mata karajo baru. Lalu atau nampaknya loteng baru. Kadang itu barakasau, baralai. Lihat dojo suaru nadanga bunyi nadanga telingonya mah bakarajo tu. Lihat dojo kadesok dia awai tangan tu. Kama payu melangkah kaki tu. Jadi anggota tubuh aktif itulah nanawak cuci di dalam kita berwudu sebelum melaksanakan sholat. Nah Bapak Ibu hadirin, terus diadokannya eksperimen, diadokannya analisa oleh orang-orang itu. Nah ternyata ditemukannya lah kebenaran yang insya Allah menambah keyakinan awak. Bapak Ibu, ada yang akhirnya juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, namanya Masaru Okasa, orang Jepang yo. Nyo menemukan bahasa saraf-saraf yang sensitif di dalam kehidupan awakku paralu taruh dihidupkan supaya awak dalam hidup itu bergairah. Dan sampai ada gerakan tangan malamah sehingga pas kemambiak galeh, terjujung galeh, terjatuh galeh itu ke bawah. Jangan sampai ada kaki ketika melangkah tertaruang. Jangan sampai ada ketika mencaliak orang terbantu-bantu ari caliak.
Sehingga kalau seandainya terjadi nambantu itu dewak di dalam kehidupan sehari-hari, ndak ada kerajuan dan selesai. Diambil sanduk kiranya masuk tangan pariwak kok. Ange bahas supaya gerakan waktu menjadi tape kok duduk atau pas ikut nanti dulu. Ndak kepala dah. Nah, ikut perlu di dalam hidup supaya kita ndak salah tingkah, salah perilaku. Sehingga tindakan-tindakan awak, perbuatan-perbuatan awak tepat. Bentuk supir bawa tu pas di kelok tu pas. Maremnya pas, magasnya pas. Maka di tengah-tengah kehidupan saraf yang menentukan adalah saraf yang ada di tubuh aktif awak. Terutama sekali di muka, tangan dan kaki. Nah, ternyata saraf itu akan bisa menjadi aktif kalau seandainya selalu disiram dengan air segar. Nah, selalu disiram dengan air segar. Nah, kalau dalam ajaran agama ada 5 manfaat berwuduk. Hanya langsung ke situnya menjadi penyelidikan deh orang. Di antaranya 5 itu kita sampaikan kalau berwuduk pertama itu akan mendatangkan konsentrasi di dalam mengajukan kerajo. Kenapa? Karena utak kita akan bisa awak alihkan dan awak konsentrasikan, terfokus utak awak memikirkan sesuatu. Kalau kepala awak tu awak sapu dengan air sejuk secara sempurna. Makanya sampai dikatakan di dalam fikih Pak Ibu, kalau ada orang semayang kurang khusyuk, Allahu Akbar, wajahtu wajhi lillazi fatara samandene dete kepala pintu lah lataan tadi. Kan tak fokusnya salat. Itu ada kecurigaan cuci kepalanya tadi kurang sempurna. Sapu kepalanya kurang sempurna. Itu. Lah selesai baca Fatihah tadi talun. Ulang salah balik. Atau ulang lah balik. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ala pindah lo kan lain. Kok dan jual 1000 tadi lah dapat 300. Coba Fatihah awak mah. Ulang salah balik. Pertama lihat. Ala bolak-balik. Itu di antara penyebabnya kerana basuh kepala itu agak kurang. Sehingga tidak terjadi kekhusyukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata nyetelusuri tarwih di waktu awak mencuci tangan awak di saat berwudu, rupanya di dalam Islam awak tidak membasuh, tidak membersihkan karek dah. Kalau awak membersihkan karek nak melakek di tangan, nak melakek di kaki, melakek di muka, tentu kalau awak sudah mandi tidak perlu berwudu. Itu jadinya tuh. Sebab olah bersih. Okey, tidak kalau bersabun awak. Tapi setelah awak mandi bersih, tetap awak wajib berwudu. Ditelusuri dia orang tu. Tanya tu ketika kita berwudu tadi itu ada manfaat nandak nampak di situ. Dan itu hanya ada bagi orang Islam. Apa tu? Membersihkan noda-noda dosa, noda-noda kesalahan yang ada pada anggota awak nan tujuh tadi atau anggota wudu. Sebab nak melakukan kesalahan ialah yang anggota wudu tu. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga. Nan dosa dajo, dosa dado, dosa punggung nak ada dah. Sebab punggung tu tak pandai mangar dah. Marosok mawai jok punggung tu je tangan. Jok tangan. Melangkah jok punggung tu je kaki. Jok kaki. Jadi di waktu kita berwudu tadi itu, nan sawananya secara zahirnya wak mencuci tangan, nan batinnya wak membersihkan dosa tangan. Makanya pas di saat berwudu, awak itikadkan dalam hati awak pas wak basuh muka. Di waktu wak membasuh muka tadi itu, nan dalam hati awak, ya Allah, ko ado dosa mata ambo, ko ado dosa hidung ambo. Yo gugurkanlah langsung basarato gugur ayu wudu lihat tua ke bawah. Itu nan dalam hati awak. Makanya orang tua-tua kayak siswa Pak Ibu, kalau berwudu atau kalau berwudu di tabe,
Nyo berudu jo inti aye silang. Apa siba aye terus. Bakuan ka suo, bakuan ka kida, batundo ke muko, belok ke belakang, ada yang ambil di tengah. Saripati aye abita. Nyo itu yo tu. Cuman dia etikatkan bantu itu batundo kemari ke suo, batundo ke kida, batulan kate belok ke bawah. Ada yang ambil di tengah. Supaya bisa menjadi yakin. Nyai itu jatuhnya. Apabila lalu lu mau niang itu mau niang apa ni? Duduk dalam tabe. Bekom ambil yang kedua itu lo balik. Nah, di waktu disiramkan ke muka tadi itu adalah mati wak mengetikatkan bantu itu. Bahkan kadang mengari bibir menyatukan dengan bahasa yang sangat lembut. Ya Allah, turunkan seluruh dosa muka ambunan 5 tahun nanti tengok. Makanya makruh hukumnya berwudu tu sampai mota. Sebab kalau lah mota wak sambil wudu, pikiran wak kau tak tadi. Kan ada orang berwudu sambil mengalih. Ada besar muka. Di bara kau bayi ya. Hanya awas tu aja. Hanya tangkap gua. Awas tu. Semua so apa pagi kami itu hanya awas tu. Makruh. Ndak sempurna. Besarnya ndak ada gok jadi. Abitul lo ada katu masuk tangan. Ya Allah, gugurkan dosa tangan amboko. Bersama jo ayu dua dan jatuh ke bawah. 3 kali itu. Sampai ke kaki. Al-hudur fil wudu, hudur fil salat. Kesempurnaan kita melaksanakan wudu itu akan menentukan sempurnanya kita dalam melaksanakan salat. Intinya kunci dan selangannya Bapak Ibu. Tidak boleh tergesa-gesa. Sebab kalau tergesa tak ada cerita oleh. Setiap karajo kalau tergesa nak selesai. Apa le wudu nak bantu itu nak karajo kan. Tergesa tu nak mungkin. Makanya jauh sebelum waktu solat masuk, usahakan awak lah baru dua. Itulah intinya. Maka anggota tubuh aktif itu dicuci dengan air. Nah, apa ibu yang hormati? Orang Jepang Masaru yang akhirnya Masaru Osaka yang telah bersabit tadi itu akhirnya masuk Islam. Nyocu bololah menyelidiki air ko apa ibu. Iyo ko air ko ada pengaruhnya kepada wudhu yang awak lakukan. Akhirnya nyo menemukan satu keajaiban di dalam air Pak. Air itu ternyata segala-galanya. Bahkan air itu sumber kehidupan. Makanya orang pingsan supaya nyo sadar pangan caranya. Kiram jo air. Anak awak kalau sakit dikompres pakai apa? Pakai air. Orang ditangani akhirnya sampai minta air. Kan begitu caranya. Guru mengaji pun dia air. Kadang ada bertanya, "Abah, kalau lihat di Batam lah, abahnya kariang ni." Kan air aja tu. Angku yang nak kalah sentu kini ya. Baraya nampak reden. Kan air aja tu. Kariang ni aja. Sehingga ada istilahnya kerusi kariang, kerusi basah. Kalau barala maunya nak gayuan nak turun air, kaya pakai pakaian. pakai air warnanya. Nak turun air. Jadi air itu sumber segalanya. Nah ternyata Bapak Ibu, Masaru Osaka menemukan yang sampai kini ini baru dilakukannya tahun 1990-an. Dan ini melakukan selama 8 tahun. Ana dicaliannya dalam ayat kau. Tanya tu ayat tu nyo punya talingo dan punya perasaan ayat tadi. Dan nyo akan terpengaruh dengan tingkah laku kita manusia. Kalau kita hormati ayat, kita sayangi ayat, ayat itu akan membalas budi kepada kita, memberikan manfaat yang bukan main. Hanya melakukan eksperimen waktu itu, diletakkannya ayat dalam berbagai macam botol-botol,
Ada air yang diletakkan di dalam botol setelah menyampaikan ke ayah tadi kata-kata manis. Disayangi, dihormati, dihargai. Ada lo botol cele dimasukkan ayah ke dalam, diberikan kata-kata yang tidak menyenangkan. Rasailah, matilah, tidak ada gunanya, menyamak. Dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah menjadi es, air yang diberikan kata-kata lembut tadi, kristalnya rancak. Bahkan kalau dilihat dengan mikroskop, teratur bentuk bunga-bunga. Sedangkan air yang diagih kata-kata kasar tadi, itu kristalnya tidak beraturan. Aneh nampaknya. Kemudian coba sekali lagi, air yang diberikan nyanyi-nyanyian, puji-pujian, tambah rancak. Ayat yang diberikan hiruk pikuk dan tidak berketentuan, orang cakap segala macam, berantakan. Eksperimennya kau sebelumnya sampaikan ke orang, nyocobolah menguji ayat yang ada di dunia, termasuklah ayat dari Indonesia. Kesimpulannya terakhir, air yang paling santai, yang kristal dan tinggi manfaatnya untuk manusia adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Nah, di mana mengko air Zam-Zam? Tanya tu air Zam-Zam itu setiap detik, setiap menit mendengar lantunan ayat Al-Quran. Setiap saat mendengarkan Allahu Akbar, setiap saat mendengarkan Subhanallah, karena air Zam-Zam itu muncul di dalam masjid Haram. Sehingga airnya tu sangat benar rancak kristalnya. Nah, apa ibu? Akhirnya seluruh yang nyetemukan itu tuangkan dalam satu buku yang sampai kini buku itulah berserak limudia ketika bawah sampai ada dijual di Padang Panjang di Bukit Tinggi. Judul buku itu adalah Kekuatan Dasar Nanado di dalam Air. Awak baru dua memakai air. Awak berdua memakai air. Nah, kalau seandainya awak memakai ayat tadi, sebelum awak memakai ayat itu awak baca doa segala macam, maka ayat itu akan mempertahankan diri awak antara 1 jam sampai 8 jam. Awak akan segar dehnya. Namun tekanan remo awak berdua pagi, buku para awak berdua pagi terus laku 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebalai 2 kali. Berdua kali kan pas. Maka orang yang selalu berada dalam keadaan berwudu, inyo segar tarik. Dan Nabi awak menyuruh, hendaklah kita kalau bisa selalu berada dalam keadaan berwudu. Sehingga sel-sel nanado di ujung-ujung, baik muka maupun tangan sekalipun kaki, itu berada dalam keadaan aktif tarik. Nyotemukan nama tu iko satu-satunya agama nan menyuruh membasuh anggota tubuh 5 kali sehari semalam tu ya Islamnya. Maka nyopilihlah agama Islam, kemudian orang itu bersahadat. Nah, Bapak Ibu hadirin, antara berwudu aja sembahyang. Nah, kini hamba ingin sampaikan kepada kita lihat. Solat subuh itu di dalam agama awak namanya ada 2 tuh. Dan pertama solat subuh itu ada namanya Quranul Fajri. Bacaan subuh. Nah, betul tak? Bacaan subuh. Quranul Fajri. Bacaan subuh. Ada namanya Salatul Fajri, solat fajar. Ada solat fajri namanya. Tapi yang menjadi sorotan awak Quranul Fajri. Ternyata sunnah Nabi awak membiasakan kalau semayang subuh kok ayatnya panjang daripada semayang lain. Panjang apa ayatnya. Bang kau sampai panjang ayatnya supaya solatnya agak lama. Kenapa solatnya harus lama? Sabuk luhu lama ketiboleh.
supaya pengaruh solat yang diberikan oleh subuh bisa bertahan sampai zuhur. Bisanya bertahan sampai luhur. Cik, nang kedua. Sejauh anak Pak Ibu ketahui, waktu sembayang nan putih zuhur sudah sampai subuh sampai zuhur, atau zuhur sampai asar, atau asar sampai maghrib, maghrib sampai isya. Waktu solat nan putih Bu, aku mungkin selama jadi penganak atau kurang jadi perhatian dah. Waktu sembayang nan putih itu cuman subuh sampai luhur. Kalau lah masuk luhur, tu nak putih waktu sembahyang sampai subuh lah tu. Sahabi luhur langsung masuk asar. Sahabi asar langsung masuk maghrib. Sahabi maghrib langsung masuk isya. Bentuk kini kalau ada solat maghrib, kalau memang kondisinya bukan karena main-main masih isya. Sahabi solat maghrib masuk isya. Sahabi isya masuk subuh. Sebab jam 1 malam boleh sembahyang isya masih. Abihnya sembahyang isya itu masuk ke subuhnya. Cuman wak pakai sebagian waktunya untuk istirahat. Sahabi luar masuk asar, sahabi asar masuk maghrib, sahabi maghrib masuk isya, sahabi isya masuk subuh. Sahabi subuh masuk luhur. Ndak. Putih. Lalu mengawak tu? Disitulah fantasiru fil ard. Disitulah wak bakarajo mencari rezeki, bertebar di bumi, wabtagu min fadlillah, mencari rezeki sesuai jok profesi, sesuai jok kegiatan wak masing-masing. Nang kasawah lah, nang kaladang lah, nang guru ke rumah sekolah lah, nang pegawai ke kantor lah, nang batarana ke kambiang lah. Itu. Sesuai jok keadaan wak masing-masing. Nah, nang kamu tanya ke ibu sesudah hamba minum, minum baca lu. Ya. Jadi di hari agak angek walaupun hujan, jalan mendaki, gas acok mainkan sehingga tentu minyak capek habis. Supaya jambaran ditagak atau rakyat nama mendaki, ancaklah ditambah minyak dulu. Li setuju ibu tu? Air salah. Baik kalau nama lagi ada di Tanjung kok minum guru kok tetalu kan itu. Jadi pergi jalan ke ujung Tanjung kok kabetu sangka atau di Kasimabua. Kalau rancak ngaji di Tanjung, tiap guru mengaji minum tetalu. Bismillah. Balik ke kaji balik ibu. Dari setiap kerajunan awak kerajuakan kau nam menjadi pokok dewa karajonya atau hasilnya. Itu jawab ibu. Karajonya nam perlu atau hasilnya? Hasilnya. Maunya kau orang Minang kau dia orang Cadiak kamai pinci piti gitu. Ndak cik karajo caknya lah. Tapi kalau orang Sawalah enak ya. Kalau orang Jawa kemana bu? Cari kerjaan, cari kerja. Kalau orang Wak, kemana lanu koy? Mencari piti. Ada. Karena memang yang kita harapkan dari seluruh aktivitas yang kita lakukan hasilnya. Kalau cuma kerajo, nang kadi kakoknya banyak kerajo. Memompaban kereta api itu bisa aja tuh. Cuma hasil nak ada. Hasil nak ada. Atau balik saya dari Simpang Kota Baru tadi ke Tanjung balik lalu lihat kan kerajo ya tu. Cuma ndak ada hasil. Jadi dari seru kerajonan awak kakuk tu awak inginkan hasil. Tentu hasil dari suatu kerajo ditentukan oleh pola kerajo tadi. Umpamanya apa tadi? Tanahnya rancak, bibitnya santiang, caro tanamnya batua, pupuknya tape. Patut diracun, insya Allah hasilnya elok. Itu. Itu nak mau dipuluh saya. Aburan tumbuh nanti, ia mati saja. Nah, maunya tumbuh ada.
Kan serupa itu. Tumbuh awak guru di rumah sekolah, bahas supaya murid itu jadi tertangkuk dan yang awak sampaikan. Pokoknya dan samping ke kalian. Tertangkuk kalian tak tasarah, tu tak tanggung jawab namanya tu. Jadi seluruh kerajaan awak karajo, kata awak perlukan hasil untuk mendapatkan hasil yang benar, maka awak bakarajo harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Mengunyah nasi saja setengah-setengah Pak, bibir tak gigi. Nah itu setengah-setengah tu. Jalannya mengangaknya, jalan ngangak lah. Awal lagu je di yang rumah kawan. Kan dek setengah-setengah tu. Nah supaya jangan sampai setengah-setengah awak bakarajo, maka sebelum kita bakarajo, kita semayang subuh dulu. Bukalah kehidupan kau dengan solat terlebih dahulu. Abang kau dibuka dengan solat, anggota tubuh lah babas dua, pori-pori terbuka, sehingga lancar tangan dalam bergerak. Otak bersih di dalam berfikir, karena kepala lawak basahan. Kaki bersih di dalam melangkah, karena kaki lawak basuh. Nah itu gunanya. Tapi kalau jaga lalok piriak langsung awak memangkuat sekali, tentuan pujari awak pangkuat. Nah itu jadinya. Ko ampu jari pangkuat kota Malajon. Itulah awak lu jago amik lah mangkuat je. Lu jago amik lah mangkuat. Aku supir tu perlu aku palurui jalan kau. Itulah awak tekan tu aja. Sehingga datang dari baru atau kemarin nyo peluri itu ke sawah apa ini. Tekan tu aja. Dia supaya jangan tekan tu awak supaya segar subuh itu baru dua setidaknya. Lu dapat mandi malah sehingga ada semacam kesegaran. Amo yakin awak nan dalam saji sebelum kita berangkat kita bersihkan badan dulu. Itu lain rasanya segarnya. Tapi kalau keluar dari selimut langsung mahambuas sekali selesai badan tu. Apa itu? Menyanyi saya jali orang-orang tu berdua tu bentuknya. Itulah pengaruh wuduk dan salat di tengah-tengah kehidupan. Yang diberi air tadi. Cik kaji. Yang kedua lah. Balo awak untuk pahamnya tu Ustaz, kalau ndak basuh air boleh awak tayamam. Yaitu dengan tanah. Kalau lah bertayamam beko cuman menyapu muka jok tangan. Awak biar dulu tanah. Dan sebenarnya tanah dengan air ko levelnya sama. Sehingga tanah dan air. Sehingga menjadi tanah air. Di mana ada tanah, di situ ada air. Di mana ada air, maka air itu dari dalam tanah. Sehingga tanah bisa ditukar jo air bisa ditukar jo tanah. Karena antara tanah dengan airnya beda-beda tipis. Di mana ada tanah, di sana ada air. Cuman lah ada banyak ada seketik itu saja. Sehingga posisi atau kerjanya air bisa digantikan oleh tanah. Cuman banyak lo analisa tu. Bama kau sampai awak di Jele Anjang salah satu di antara basuh 7 kali itu jok tanah. Karena bakteri nanado daya ludah anjing tu hanya akan bisa mati bila dibunuh di alek pembunuh yang hanya ada di tanah. Walaupun dia gena sabun sampai batang ndak matinya dah. Tapi kalau diosoh jok tanah sekali osohnya matinya. Itulah hasil penyelidikan lo orang. Terakhir wamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Kalau batayamam cukup 2 saja. Muka cek, tangan cek. Jadi diambil tanah tadi. Tanahnya tu perlu kalau dalam kabut ndak lo perlu tanah dipanggu diambil agak sembe ke belakang. Ndak lo perlu itu dong. Sebab ada tahun 73 kalau ndak salah tu di Kalimantan. Tahba acaranya manasi waktu itu ke batayamam di atas pesawat nyobalah tanah ko sekotak piapi surang. Kalau hampir 50 orang membawa tanah sekotak piapi surang
Tu amu berhenti pesawat datangnya tu mak. Cukup dengan kabut saja. Kalau awak datang pesawat, juk kursi kawan tu saya cukup. Tapuak yang pertama salah suak tu, tapuak salah suak. Pak, di tujuan si kau dia ambil. Kau tu muka kau. Di bituang kau kada ke tubuh rambut. Delo ke bawah. Baru dia ambil kata. Kau lah berisi kau, buang. Jangan masuk lu sesaku, buang. Solat kita lah. Tak. Tangan suak dulu katanya. Kau boleh. Selesai itu. Dan kawak dudukan seketek. Bamang kau di dalam bertayamam dua saya. Tangan juk muka saya. Nah ibu, dari seluruh anggota tubuh awak nan menjadi anggota wudhu tadi, nan nomor satunya ya duanya, muka cek, tangan cek. Muka dan tangan itu yang paling sensitif. Ketika malaikat maut datang ke tangan, kau menyabut nyawa, kau dah lihat mengecek tangan. La sabila lakahuna. Jangan dicabut melalui ambo kecek tangan. Li'annani bisa dokatin wa masih ra'sul yatim. Karena saya selalu dipakainya untuk bersedekah dan mengusap kepala anak yatim. Awak kalau anak yatim, awak usap kepalanya. Sebagai wujud sayang awak kan dipacikan kepalanya. Termasuk anak-anak yang lain. Kan jok tangan diusap nak. Kan tak jok siku nak dosa. Anak ibu dan celik. Kan tak jok siku dah. Tapi kan jok tangan. Jok siku orang bawa. Kan dah itu dah. Tangan. Jadi rasa sayang, rasa cinta, rasa suka itu akan diekspresikan dalam bentuk diusap oleh tangan. Kan seperti itu. Dan itu pun kadang dibedakan antara kanan dengan kiri. Yang kedua. Kalau ibu basuh jok cucu, sudah diusap kepalanya jok tangan, tangannya diurut bagai atau dicium. Jok dicium. Jok muka tu jok kedua. Jok muka. Sudah orang baca Quran akan diangkat kata. Kena itu dah. Tapi ke muka. Jadi telapak tangan dengan muka itu istimewa. Telapak tangan dengan muka itu istimewa. Orang suku ada di muka. Orang jajo ada di muka. Orang ragu ada di muka. Orang baluto ada di muka. Orang jujur ada di muka. Itu lolah tangan tadi. Tangan mewakili seluruhnya. Itu. Tadi ada ambo mencari di HP. Maliang tetangkok mencilok kotak di masjid isi. Ambo caliak kotak tadi bukanya ya tangannya. Ya tangannya buka. Yang obeknya tangannya doh. Tapi ada lo mau caliak. Di daerah Lamongan di Jawa. Ada seorang ibu kok bacaronya melawan nyo campanin duaknya kau di tengah jalan, di tepi jalan letak kalau datang orang yang sange tersentuh hatinya, hanya ambil ibu tadinya letak angkat otonya bawa pulang. Jok tangannya ambil. Jok tangannya ambil. Nah kini nana wa inginkan batang anak aku jangan mengarjo na murua, tapi mengarjo nane elok. Kalau ingin tangan majokan elok, ambil udhu atau tayamum. Nah itu larinya. Supaya tangan kau jangan sampai mengarjokan nan salah. Sabuk batang tubuh awak kau tangan, makanya tangan kau banyak. Tangan itu beda makasihnya itu. Tangan ada. Itu diatok tu tuan. Kanai tangan lain lo tu. Main tangan lain lo tu. Lapeh tangan lain lo tu. Panjang tangan lain lo tu. Alay. Capek tangan. Bapangku tangan. Mamangku tangan. Termasuklah nama baca tadi. Kanai tangan. Tangannya baru. Bangka-bangka kanai tangan tu. Jadi tangan itu segalanya. Kemudian
ulurkan tanganmu. Balapeh tangan. Nah, kan tangannya udah tuh. Nah, jadi makanya Quranku bahasanya sangat dalam sekali. Kalau ndak ada air boleh diganti dengan yang tamam. Tayamam itu adalah menyapu tangan dan muka saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inti kajian awak bersyukur kepada Allah, ndak perlu lagi mencari Islam karena awak semenjak dari ketek lah dilahirkan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Poin yang kedua, awak lebih menyempurnakan wudhu awak daripada nantaralah. Jangan sampai tak kaja-kaja. Kemudian kalau dapat usahakan selalu berada dalam keadaan berwudu. Itulah kaji wak kini. Mudah-mudahan kan ada manfaatnya. Salah jangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.